Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Khairunisa dari kelas 5E Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar trigonometri beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada konsep dasar trigonometri. Sebelumnya kita tahu kata trigonometri itu berasal dari kata tri dan kata metri, di mana tri yang artinya segitiga dan metri yang artinya pengukuran. Maka dalam trigonometri ini kita akan membahas tentang perbandingan dari sisi-sisi segitiga. Slide yang pertama akan menjelaskan tentang segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Di sini saya memiliki segitiga siku-siku yang dengan sisinya yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Kenapa dinamakan segitiga siku-siku? Karena segitiga ini salah satu sudutnya itu merupakan sudut 90 derajat yang ini. Nah, dari segitiga siku-siku A, B, dan C ini kita bisa menemukan rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini juga kita tahu ada triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini gunanya untuk memudahkan kita dalam mencari salah satu dari sisi-sisi segitiga siku-siku ini. Contohnya, misalkan sisi A memiliki panjang 3 cm, sisi B memiliki panjang 4 cm. Nah, yang kita cari itu sisi C. Ketika kita tahu triple Pythagoras ini, maka akan mudah untuk kita mencari sisi C ini. Tinggal cari aja, ini kan 3, 4, berarti sisi C-nya itu 5 gitu. Begitupun seterusnya seperti 5, 12, dan 13, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada teorema Pythagoras dalam bentuk akar. Nah, ini juga ada segitiga siku-siku dengan sisi A akar B, sisi A akar C, dan terakhir sisi A akar B plus C. Ini ada juga triple Pythagorasnya meskipun dalam bentuk akar, yaitu A akar B, A akar C, dan A akar B plus C. Kemudian slide selanjutnya akan menjelaskan tentang definisi perbandingan trigonometri. Tadi kita sudah tahu apa itu segitiga siku-siku dan sisi-sisinya tadi dinamakan sisi A, B, dan C. Sekarang kita namakan sisi-sisi ini dengan nama yang lain. Nah, dengan adanya sudut theta di sini, kita akan mudah menamai sudut sisi-sisi ini. Ini dinamakan sisi depan karena sisi ini berada tepat di depan sudut theta. Kemudian yang di bawah ini dinamakan sisi samping karena sisi ini berada di samping sudut theta. Dan sisi yang paling panjang ini dinamakan sisi miring. Nah, dari sisi depan, sisi samping, dan sisi miring ini kita akan mudah untuk menghafal rumus-rumus sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini juga sama, sudut tetanya berada di sini. Nah, untuk rumus sinus itu rumusnya sisi depan dibagi sisi miring, atau kita singkat dengan demi. Kemudian yang kedua, rumus kosinus yaitu sisi samping dibagi sisi miring, atau kita singkat sami. Dan yang terakhir, rumus tangen itu sisi depan dibagi sisi samping, atau desa. Nah, untuk lebih memudahkan mengingat rumus sinus, kosinus, dan tangen, kita bisa pakai kata ini, demi sin, sami kos, desatan. Jadi, untuk sin itu rumusnya demi atau depan miring. Untuk rumus kosinus itu sami atau samping miring. Dan untuk tangen itu desa atau depan samping. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah tahu
rumus-rumus sinus, kosinus, dan tangen teta. Tadi kan pakainya demi, sami, dan desa. Nah, di sini saya punya segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Kembali yang pertama ya. Nah, untuk sin teta itu kan demi atau depan miring, maka rumusnya A per C. Untuk cos teta itu kan sami atau samping miring, maka rumusnya B per C. Dan tangen teta itu desa, yaitu rumusnya A per B. Nah, kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen ini, yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Untuk kebalikan dari sinus, itu kosekan teta. Tinggal dibalik, ini kan A per C, berarti kosekannya C per A. Untuk cos teta itu B per C, maka kebalikannya atau secant tetanya itu C per B. Dan tangen teta itu A per B, maka kebalikannya kotangen teta yaitu B per A. Nah, kita kembali lagi dengan teorema Pythagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari teorema Pythagoras ini kita akan menghasilkan rumus-rumus ini. Bagaimana caranya? Mudah saja. Yang pertama, kita bagikan rumus teorema Pythagoras ini dengan C kuadrat. Nah, seperti ini. A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Di sini A per C. A per C itu adalah sin theta. Maka di sini sama dengannya sin kuadrat theta. Kemudian ini B per C. B per C itu cos theta. Maka di sini tinggal tulis cos kuadrat theta. Terus C per C-nya itu sama dengan 1. Maka dari teorema Pythagoras yang dibagikan dengan C kuadrat, kita dapatkan rumus sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nih, yang ini. Kemudian yang kedua, dari rumus teorema Pythagoras kita bagikan dengan B kuadrat. Nah, kita dapat A per B. A per B itu apa di sini? Tangen theta. Tinggal ditulis tan kuadrat theta. Kenapa dikasih kuadrat? Karena di sininya kuadrat. Maka di sini juga harus kuadrat. Kemudian di sini B per B. B per B itu sama dengan 1. Dan yang terakhir C per B. C per B itu secant theta. Jadi di sini tulis secant kuadrat theta. Nah, kita dapatkan dari teorema Pythagoras yang dibagikan dengan B kuadrat itu tangen kuadrat X atau tangen kuadrat theta plus C sama dengan secant kuadrat theta atau secant kuadrat X. Yang terakhir, rumus teorema Pythagoras dibagikan dengan A kuadrat. Maka kita dapat 1, seperti tadi ya caranya, A per A itu sama dengan 1, B per A itu kotangen theta, dan C per A itu kosekan theta. Maka kita dapat rumus 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Itu. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang nilai perbandingan trigonometri. Nih. Di sini ada tabel nilai trigonometri dengan sudutnya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini biasa kita sebut dengan sudut istimewa. Nah, dari sudut ini akan mudah mengetahui sin theta, cos theta, dan tangen theta. Ini biasanya mudah untuk dihafalkan. Yang biasa muncul itu biasanya sudut-sudut istimewa ini gitu. Terus slide selanjutnya masih dengan nilai perbandingan trigonometri. Di sini ada kuadran ya. Dalam trigonometri itu memiliki 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di mana kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran 4 itu dari
270 derajat sampai 360 derajat. Nah, dalam keempat kuadran ini ada nilai-nilainya. Untuk memudahkan mengetahui nilainya, kita punya kata ini, semua sindikat tangan kosong, yang artinya dalam kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 2, sindikat kan. Untuk kuadran 2, hanya sinlah yang bernilai positif. Untuk tangan atau kos yang berada di kuadran 2 itu bernilai negatif karena hanya sin yang bernilai positif. Untuk kuadran 3 hanya tangan yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif, dan yang terakhir untuk kuadran 4 hanya kos yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Kemudian di sini juga ada contoh grafik dari sin, kos, dan tangan. Untuk sin itu biasanya diawali dengan gunung. Kemudian untuk kos itu seperti ini, lembah dulu. Dan untuk tangan seperti ini. Dan yang selanjutnya ada relasi sudut. Untuk relasi sudut kita periksa dulu sudutnya. Itu termasuk sudut yang bernilai genap atau bernilai ganjil. Untuk sudut yang bernilai genap diantaranya yaitu 180 derajat plus minus alfa dan 360 derajat minus alfa. Dan yang bernilai ganjil itu 90 derajat plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa. Nah, untuk sudut yang bernilai genap itu fungsinya akan tetap. Sedangkan untuk sudut yang bernilai ganjil itu fungsinya akan berubah. Maksudnya ketika sin itu akan berubah menjadi kos dan ketika tangan itu akan berubah menjadi kotangan. Nah, semua itu harus kita cek dulu kuadrannya. Kuadrannya bertanda positif atau negatif. Nah, untuk relasi sudut negatif itu ada 3. Ada sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, dan tangan min alfa sama dengan min tangan alfa. Kemudian di sini juga ada periodisasi dan persamaan trigonometri. Yang pertama di sini periodisasi itu ada sin x sama dengan sin dikali x plus n kali 360 derajat atau sin x sama dengan sin dikali 180 derajat dikurangi x ditambah n dikali 360 derajat. Rumus yang kedua ada cos x sama dengan cos dikali x plus n dikali 360 derajat atau cos x sama dengan cos min x plus n dikali 360 derajat. Dan yang terakhir rumusnya yaitu tangan x sama dengan tangan dikali x plus n dikali 180 derajat. Di mana n di sini, n yang ini itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk persamaan trigonometri juga sama. Nih, contohnya yang pertama, sudut yang pertama sin x atau sin alfa sama dengan atau cara menyelesaikannya yaitu x sama dengan alfa ditambah n dikali 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat min alfa plus n dikali 360 derajat. Nah, rumus yang kedua, cos x atau cos alfa, cara menyelesaikannya yaitu x sama dengan alfa ditambah n dikali 360 derajat atau x sama dengan min alfa ditambah n dikali 360 derajat. Nah, rumus yang terakhir itu tangan x atau tangan alfa, cara menyelesaikannya x sama dengan alfa ditambah n dikali 180 derajat. Di mana n di sini juga sama, yaitu bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya ada nilai perbandingan trigonometri untuk segitiga yang selain siku-siku. Itu ada aturan sinus dan kosinusnya. Untuk aturan sinus, pada segitiga selain segitiga siku-siku itu adalah A
per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Biasanya untuk aturan sinus yang diketahui itu ada pasangan sudut sisi yang berhadapan atau seperti ini yang diketahuinya satu sisi dan dua sudut. Satu sisi yaitu sisi B dan dua sudut yaitu sudut B dan sudut C. Terus yang kedua yang diketahuinya ada dua sisi dan satu sudut di depannya. Nih, di sini ada dua sisi B dan sisi C dengan sudut di depannya, yaitu sudut B yang berada di depan sisi B. Kemudian untuk aturan kosinus itu memiliki rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Atau cos alfa sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, untuk aturan kosinus biasanya yang diketahui dan ditanyakan itu ada 3 sisi dan 1 sudut. Nah, contoh di sini diketahui 2 sisi dan sudut yang diapitnya. 2 sisi, di sini ada sisi B dan sisi C dengan sudut yang diapitnya yaitu sudut A yang diapit oleh 2 sisi ini. Gitu. Terus yang kedua ada yang diketahui ketiga sisi segitiga. Nih di sini hanya ada ketiga sisi segitiga yang diketahui yaitu sisi A, B, dan C. Kemudian selanjutnya ada luas segitiga. Untuk luas segitiga yang diketahuinya itu hanya alas dan tinggi, maka rumusnya cukup mudah hanya dengan setengah alas dikali tinggi. Nah, untuk yang diketahuinya itu sudut sisi atau ini ya, ada 2 sisi dan 1 sudut. Nah, untuk mencari luas segitiganya yaitu hanya dengan setengah AB sin C. Nah, yang ketiga, apabila yang diketahuinya itu satu sisi dan semua sudut, nih di sini satu sisi yaitu sisi A dan semua sudut yaitu A, B, C, maka rumusnya adalah setengah dikali A kuadrat sin B sin C per sin A. Kemudian, apabila yang diketahuinya itu semua sisi A, B, dan C, maka rumusnya yaitu akar S dalam kurung S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S itu sama dengan setengah A plus B plus C. Yang terakhir ada penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penerapan konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu untuk melihat jarak benda-benda di luar angkasa. Yang kedua, contohnya untuk menghitung ketinggian gunung, sebuah gunung, dan atau untuk menghitung ketinggian sebuah pohon. Itu juga menggunakan konsep trigonometri.